Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 Juni berjudul Kudeta terhadap Allah. Karena Allah tidak kelihatan dan seakan-akan diam, maka hal ini berpotensi atau memberi peluang orang bisa memberikan pandangan mengenai dia sesuka-sukanya dan sebebas-bebasnya. Teologi dimanipulasi menjadi komoditas dalam berbagai aspek, termasuk untuk kepentingan politik. Dalam sejarah gereja khususnya sejak Kaisar Roma memberi maklumat yang disebut sebagai maklumat Milan atau Edik Milan, di mana orang Kristen diberi keleluasaan untuk menjalankan keimanannya pada tahun 313. Pada dekade itu kekristenan mulai diterima negara dan masyarakat luas. Kaisar-kaisar Roma mulai memeluk agama Kristen. Teologi menjadi alat politik kaisar demi mempersatukan masyarakatnya. Tetapi para teolog dan pemimpin gereja tidak sadar mereka diperalat oleh kaisar, sehingga terjadi pertikaian teologi yang menyakitkan antar mereka. Sampai hari ini kebiasaan melakukan perdebatan teologi yang membuahkan percideraan diwarisi oleh orang-orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar. Perdebatan yang membuahkan percideraan bukanlah perilaku yang diajarkan oleh Yesus. Perdebatan-perdebatan tersebut hanya membangkitkan dan memuaskan kesombongan atau arogansi diri saudara, yang pasti membawa korban. Perbedaan selalu ada, tetapi tidak harus dibawa ke ranah perdebatan yang membuahkan percideraan saudara. Kalau seorang Kristen benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, maka tidak akan terjebak dalam perdebatan teologi yang melahirkan percideraan. Orang Kristen yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah dan telah selesai dengan dirinya sendiri, pasti memiliki roh yang lemah lembut dan tentram dalam seluruh perilakunya. Saudaraku, Konsili Nisea tahun 325 adalah bagian dari manuver pemerintah yang masih kafir untuk menghindari perpecahan di dalam wilayah kekaisaran. Pada waktu mana kekristenan telah memiliki pengaruh luas di masyarakat. Mau tidak mau, kaisar sebagai kepala pemerintahan harus berpihak kepada kelompok yang diperkirakan memiliki kekuatan yang bisa lebih besar, ya, atau kekuatan yang lebih besar. Ya. Seperti Kaisar Konstantinus, ya, lebih berpihak kepada Athanasius, sedangkan dulu sebelum dirinya meninggal dunia, dibaptis oleh Eusebius, rohaniwan yang berpandangan teologi, ya, sama dengan Arius yang melawan Athanasius yang dimenangkan kaisar itu, saudara. Baik Eusebius maupun Arius memiliki pandangan sama mengakar pada seorang teolog Origenes namanya, yang mengajarkan bahwa bapak lebih besar dari anak. Ini pandangan yang disebut sebagai subordinasionisme. Hal ini bertentangan dengan pandangan Athanasius yang dibela kaisar pada Konsili Nisea. Saudaraku, Kaisar Konstantinus, ya, memang sebenarnya tidak peduli teologi. Ia hanya peduli kepentingan kekaisarannya atau kepentingan politik. Ia menggunakan teologi hanya untuk kepentingan politik. Ya, ia menggunakan teologi, memang kaisar memprakarsai adanya konsili, yaitu pertemuan para teolog dan pemimpin gereja pada waktu itu. Dia sendiri belum dibaptis dan menurut catatan ia masih memiliki hubungan dengan agama kafir. Dan dia masih duduk sebagai salah satu imam tingginya yang disebut Pontifex Maximus. Sangat ironis seorang imam agama kafir menjadi pemrakarsa sebuah pertemuan para hamba-hamba Tuhan yang mestinya bermartabat lebih dari siapapun. Saudaraku, bahkan lebih dari seorang kaisar. Pertemuan tersebut tidak membuahkan buah kehidupan yang baik
yang menjadi kesaksian bagi masyarakat luas yang sebagian masih kafir. Pertikaian teologi merusak persaudaraan di dalam Tuhan yang dibahas oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-21 dengan istilah yang terkenal, supaya mereka semua menjadi satu, omnes unum sint. Kalau kita memperhatikan gereja mula-mula yang dikisahkan dalam Kisah Rasul, sama sekali tidak ada praktek pertikaian dari perdebatan teologi orang Kristen mula-mula. Sebab mereka baru menjadi orang-orang Kristen. Pasti adalah perdebatan begitu, saudara. Tapi tidak ada sampai membuahkan percederaan itu, saudara. Pasti adalah perbedaan pendapat, tetapi tidak sampai membuahkan perdebatan-perdebatan yang membuahkan percederaan. Mengapa? Ya, selain faktor Roh Kudus yang menuntun mereka sebagai faktor dominannya, orang-orang Kristen abad pertama itu hidup dalam persekutuan yang benar dalam kasih Kristus yang mereka peragakan. Sehingga tidak terjadi pertikaian seperti sejak maklumat Milan. Ya. Kalaupun sebelum maklumat Milan sudah ada perbedaan-perbedaan pandangan dari para teolog, tetapi tidak setajam pertemuan konsili di tahun 325 itu, sudah, dan konsili-konsili yang diselenggarakan berikut. Karena perdebatan dalam konsili sudah seperti melembaga dan menjadi keputusan yang dianggap resmi mewakili Allah. Hal mana tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Sejak konsili Nisea diselenggarakan, maka diselenggarakan pula banyak konsili-konsili yang lain. Seakan-akan menghadirkan palu Tuhan untuk menetapkan seorang salah atau benar, sesat atau tidak sesat atas nama Allah. Mereka yang dianggap salah atau dianggap sesat dijatuhi hukuman sebagai konsekuensinya dalam bentuk dikucilkan, yang bisa berarti juga menghentikan atau mempersempit gerak pelayanannya dan diasingkan. Di abad-abad berikut, saudaraku, mereka yang dianggap sesat bisa dihukum mati. Akibat dari hal ini terbangunlah asumsi bahwa Allah mempercayakan kursi pengadilannya kepada manusia. Praktek seperti ini adalah tindakan kudeta terhadap Allah. Seiring dengan hal ini tidak bisa tidak terbangunnya pemerintahan dalam gereja yang syarat dengan intrik politik. Gereja mengalami kemerosotan selama berabad-abad. Martin Luther dan tokoh-tokoh lain membangunkan gerejanya untuk sementara waktu, ya, kembali ke rel yang benar, tetapi kemudian gereja kembali mengalami kemerosotan sampai sekarang. Perdebatan-perdebatan menunjukkan bahwa mereka telah terjebak dalam kehidupan Kristiani, Allah dalam fantasi. Allah hanya di dalam nalar, bukan dijumpai dan tidak dialami secara real. Hal ini sangat menyedihkan, saudaraku, ya, sangat menyedihkan. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.